Yo, what's up, brother? Balik lagi dengan gua Dakun ya. Jadi di sini Binemon udah masuk versi 1.5 ya, teman-teman ya. Dimana di versi ini banyak banget hero-hero dan skill yang di nerf dan di buff gitu ya. Hero-hero apa aja sih yang masuk meta sekarang yang akan kuat nanti di line up teman-teman ya. Nanti Drakun bakalan bahas lengkap banget ya beserta contoh-contohnya. Jadi nanti Drakun bakalan bikin contoh dari skill di videonya ya guys ya. Sebelum itu kalau misalnya teman-teman di sini yang belum masuk event iDropnya ya, teman-teman silahkan masuk ke deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik aja link yang ada di bawah. Itu Drakun udah bikin lengkap banget beserta ada link tutorial daftarnya juga ya teman-teman ya. Karena kenapa? BN itu lagi ngadain airdrop, event airdrop yang dimana nanti teman-teman kemungkinan bisa dapat 900 BIN di tanggal 25. Jadi kalau misalnya teman-teman di season hero-nya ini kan sampai tanggal 20 ya. Kalau misalnya teman-teman nggak masuk rank 1000 besar, otomatis kan teman-teman nggak bisa dapat BIN-nya nih. Jadi jangan khawatir, nanti di tanggal 25 akan ada cadangan BIN-nya yang akan didistribusiin sama Binemonnya langsung ya guys ya. Oke, langsung aja, jangan banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke tutorial skillnya. Let's go! Oke guys, langsung aja masuk ke dalam skillnya. Yang pertama Drakun bahas adalah skill fighter terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ada dua skill. Yang pertama yaitu skill rapid save rate, yaitu dimana kalau misalnya teman-teman serang ke musuh, dia akan mendapatkan damage sebesar 210%. Dan ini bagus banget karena yang diserang itu adalah musuh yang darahnya paling rendah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dimana nanti musuhnya itu darah paling rendah, mau di belakang mau di depan, itu akan kena langsung skill tersebut. Jadi kayak gitu. Dan nggak hanya itu, efeknya juga bisa ngelukain 2 ronde. Jadi kalau misalnya pas di skill nggak mati, dia akan ngelukain si musuh itu sebesar 60% selama 2 rondenya. Gila. Keren banget. Langsung aja kita cek. Oke, bagus banget skillnya ya teman-teman ya. Teman-teman wajib punya tuh kalau misalnya teman-teman mau ngebunuh hero-hero bagian belakang yang susah banget dijangkau ya. Oke, langsung aja kita masuk ke skill berikutnya di fighter juga. Yang kedua yaitu Berserker mode. Yang ini skillnya lumayan OP parah sih menurut gua karena dia punya critical sampai 3 kali. By the way, ini di nerf ya teman-teman ya. Jadi untuk yang skill sebelumnya itu di versi 1.4 itu ada 4 kali lipat. Dan sekarang maksimalnya itu 3 kali lipat. Tapi di sini ada chance yang dibesarkan di 2 kali lipatnya. Oke, di sini skillnya itu mempunyai 105% damage ya untuk lurus di bagian depan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngegunain skill ini, jadi otomatis bagian barisan depannya itu semua akan kena, mau itu 2 mau itu 3 kena semua. Dan ada kesempatan 45% untuk 2 kali lipat damage dan 25% di 3 kali damage. Di nerf sih teman-teman, cuma tetap masih OP sih menurut gua. Langsung aja kita cek di videonya. Oke, gimana skillnya teman-teman? Menurut Dakun sih itu masih OP ya digunain ya. Langsung aja masuk ke berikutnya yaitu tipe Archer. Sama punya 2 skill. Yang pertama itu di Death Blow. Death Blow ini punya damage 265%. By the way, ini di buff ya teman-teman ya. Jadi damage-nya itu lumayan besar, 265%. Random enemy ya guys. Jadi dia nggak kayak rapid ya. Jadi rapid itu kan darah paling rendah. Kalau ini random, mau belakang, depan, pokoknya random. Dan dia punya chance 75% disabling mananya. Maksudnya itu dia punya kesempatan untuk ngebuat si musuh itu nggak bisa regen selama 2 ronde. Jadi nggak bisa nambahin mana ya teman-teman ya selama 2 ronde kalau bisa kena skill ini. Chance-nya itu 75%. Lumayan gede juga di buff ya. Sebelumnya itu sekitar ya kecil sebelumnya. Sekarang dibikin besar kesempatannya. Langsung aja kita cek di videonya. Let's go. Oke, gimana menurut teman-teman? Masih bagus nggak tuh buat dipakai? Kalau menurut Dakun sih lumayan lah. Tapi lebih better skill yang keduanya ini sih yang di tipe Archer.
yaitu projectile barrage ya. Jadi si ulti ini nyerang random ke bagian belakang musuh selama 5 chain. Jadi 5 kali nyerang itu sebesar 80%. By the way, ini di nerf ya teman-teman ya. Sebelumnya itu 85%, sekarang 80. Cuma Drakun gunain sih masih lumayan OP ya damage-nya ya. Tapi by the way, untuk versi yang sebelumnya yang pertama-tama itu sekitar 65%, terus di buff ke 85, sekarang di nerf lagi ke 80. Tapi menurut Drakun sih masih tetap worth it karena 5 kali serangan teman-teman ya. Kalau misalnya masuk ke satu hero udah otomatis mati sih langsung kalau masih tipe E gitu sih. Langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke, menurut teman-teman gimana yang skill yang barrage-nya? Menurut Drakun sih masih tetap worth it dipakai ya walaupun di nerf ya. Langsung aja masuk ke yang berikutnya yaitu tipe tanker. Yang pertama itu ada Almighty Blow, dimana skill ini bisa memberikan 330% damage ke bagian depan musuh yang paling depan, yang pertama diserang pokoknya. By the way, ini di buff ya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya itu sekitar 300%, sekarang di buff nambahin 30%. Menurut teman-teman masih bagus gak sih dipakai walaupun di buff? Langsung aja cek ke videonya. Let's go. Oke, masuk ke skill tanker kedua yaitu Earthquake Strike, dimana skill ini mempunyai stun selama 2 round ya teman-teman ya. By the way, ini di buff karena sebelumnya itu extra damage-nya itu yang diberikan hanya sekitar 40% dan sekarang nambahin 65% ya teman-teman ya. Jadi fungsinya kayak gini. Jadi kalau misalnya si hero ini nyerang ke bagian musuh akan stuck selama 2 ronde, jadi nggak bisa jalan ya teman-teman ya. Dan selama itu kalau misalnya teman-teman hero kita nyerang ke musuh, itu akan nambahin damage-nya 65%. Gila, keren banget sih kalau menurut gua ya. Jadi selain musuh nggak bisa gerak, jadi dia kayak nambahin banyak damage lah dari serangan yang kita punya kayak gitu. Langsung aja masuk ke videonya, let's go. Yo, bagaimana menurut teman-teman? Bagus nggak tuh skillnya? Langsung aja masuk ke skill yang berikutnya adalah tipe Mage atau Mage ya. Di tipe pertama ada Wicked Ground. Jadi skillnya itu mempunyai 225% damage untuk 2 random enemy. Jadi skillnya itu ngasal tapi kedua orang ya teman-teman ya. Dan by the way ini di buff karena kenapa? Mengurangi speednya itu sebelumnya itu sekitar berapa ya lupa gue, cuma kecil dah, dan sekarang itu masuk ke 75% guys selama 2 ronde. Jadi stun sama ngurangin speed 75% ya, kalau misalnya diperhatiin hampir sama ya. Jadi musuh selama 2 ronde mungkin dia baru jalan sekali, kita udah jalan 2 kali ya, mungkin hampir 3 kali, dia baru sekali, kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi hampir sama kayak stun lah, dia nggak bisa jalan karena speednya itu dilemahin 75% kayak gitu. Langsung aja kita cek di videonya, let's go. Gimana teman-teman, OP nggak tuh skillnya? Kalau menurut Drakun sih wajib punya dah, karena tipe Mage itu sekarang lagi wah gila OP banget. Langsung aja masuk ke skill berikutnya tipe Mage, yaitu skill yang banyak diminatin pro player ya. Karena rata-rata rank tinggi pakai skill ini yaitu Cursed Striker. Jadi skill ini punya damage sekitar 210% ya. Dan ke bagian belakang teman-teman, jadi rata ke bagian belakang itu akan kena damage ini. Gila. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hero di bagian belakang 3 orang, 3-3-nya kena teman-teman. Dan by the way ini di buff karena kesempatan untuk ngurangin mananya itu dibesarin sebesar 65%. Aduh, makin kacau udah pokoknya dah. Pokoknya kita udah mau ulti tiba-tiba nggak jadi karena kena skill ini, karena mana kita dikurangin sebesar 40. Aduh, sedih dah pokoknya. Langsung aja kita cek kekuatan dari skill OP ini. Let's go. Gimana coba itu skillnya? Aduh, sakit sekali everybody. Oke, langsung kita masuk ke skill berikutnya, tipe support ya teman-teman ya. Yang pertama ada tipe The Stronger Seed Cake. Jadi skill ini
memberikan buff ke teman kita ataupun ke diri sendiri sebesar 120% selama 3 round. Gimana menurut teman-teman, worth it gak sih? By the way, ini di buff loh. Sebelumnya cuma sekitar 60 atau 80 gitu ya. Dan cuma 2 round gitu. Ini dapat 3 ronde gitu. Dan damage-nya naik 120%. Ah, gila. Langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Nah, teman-teman nilai sendiri tuh worth it atau enggak digunain ya. Karena kalau menurut gue sih masih kurang strike ya, maksudnya itu dia ngasih buffnya nggak ke damage yang paling besar gitu ya, jadi nggak ngerti deh kemana. Tapi yang gua gunain ini rata-rata masuknya ke diri sendiri gitu, padahal gua punya tipe B Simueja tuh yang archer damage-nya 120 lebih gitu, tapi nggak pernah kena buffnya. Oke, langsung aja masuk ke tipe support berikutnya. Untuk skillnya ada healer ya teman-teman, namanya Blessing of Life. Jadi apa ya, skill ini sebenarnya di buff, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar ya, hampir sama aja kayak kemarin itu 15% dari maksimal HP, dan sekarang 18,5, tapi nggak terlalu ngepek. Cuma kalau misalnya dipakai sama tipe support kayaknya sih lebih worth it banget ya, karena tipe support kan rata-rata punya mana yang bisa nambahin cepat, jadi cepat banget skillnya gitu, jadi worth it banget sih digunain sama unicorn gitu. Langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi untuk skill aktifnya kita udah bahas semua ya. Semoga teman-teman bisa lebih paham lagi setelah nonton video ini. Kita langsung masuk ke bagian skill pasifnya teman-teman ya. Jadi ada buff, ada nerf juga nih. Kita masuk ke bagian dognya terlebih dahulu. Masuk ke bagian yang ini. Kita lihat di sini ada skill adapter. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh hero-nya di bagian depan, itu akan nambahin HP sebesar 15. Jadi darahnya nambahin 15%. Tapi kalau misalnya teman-teman taruh di bagian belakang, itu akan nambahin critical damage ya teman-teman sebesar 15%. Nah, setelah teman-teman nih mau ditaruh di belakang atau depan, tergantung strategi yang teman-teman buat di formasinya ya teman-teman. Kita langsung masuk ke bagian skill pasif berikutnya, yaitu ada di Fighter Spirit. Dimana kalau misalnya teman-teman darahnya udah sekarat sekitar 30% sisanya, nanti damage teman-teman akan nambahin 50%. Kalau misalnya saran dari Dakun sih disandingin sama skill Berserker mode ya. Jadi selain ada critical dan damage-nya juga nambah 50%. Oh gila, bom banget sih kalau kata Dakun nantinya. Oke, kita langsung masuk ke skill pasif berikutnya di tipe kucing kali ya. Oke, kita masuk ke tipe kucing, ada Swift Movement. Dimana skill ini dikasih 30% untuk critical damage-nya. Jadi ini kesempatan buat critical itu nambah 30% kayak gitu. By the way, ini sebetulnya sih di buff, tapi di buffnya itu emang udah lama dari versi 1.4 ya. Oke, langsung kita masuk aja ke skill pasif berikutnya di bagian cat. Kita masuk ke sini. Di sini ada Battle Blood. Ini by the way di buff juga ya teman-teman ya, naik ke 86%. Dan ini fungsinya itu kalau misalnya untuk hero teman-teman udah turn selama 3 kali, udah jalan selama 3 kali nih, dan dia akan ngasih damage di bagian rata depan itu sebesar 86%. Nah, bagus gak tuh buat teman-teman? Coba aja nanti di arenanya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke skill pasif berikutnya. Kita ke unicorn dulu kali ya. Mampir ke unicorn. Oke, di sini ada skill pasif yang namanya The General. By the way, ini di buff banget ya teman-teman ya, karena sebelumnya itu hanya 15%, sekarang naik ke 25% guys. Jadi kalau misalnya teman-teman gunain hero ini di line up teman-teman, jadi skill hero dari semuanya itu naik 25% damage-nya. Gila, coba kalau misalnya ada 2 kayak gini nambahnya 50%. Wow, udah pokoknya gila banget. Oke, kita langsung masuk aja ke skill pasif berikutnya, ada di tipe Ancient Wisdom. Ini juga di buff teman-teman ya, karena sebelumnya itu enggak 8 nambahin ya, sekitar 5 kalau nggak salah. Ini sekarang nambahin 8% ke semua line up teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gunain hero ini, otomatis hero teman-teman akan
skill duluan, dipastiin skill duluan dibandingin hero musuh kalau misalnya hero musuh nggak gunain hero ini ya. Jadi disandinginnya sih bagusnya sama Cursed ya. Cursed itu kan dia yang ngurangin mana ke musuh. Jadi kita bisa skill duluan dan musuh mau skill nggak jadi karena mananya habis gitu. Ah gila, OP banget sih kalau menurut Dakun sih. Meta sekarang adalah meta Unicorn dan Titan. Titan karena di buff lagi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian Titan yang barusan Dakun bilang. Di tipe pertama untuk skill pasifnya ada Fortify. Jadi Fortify ini adalah pertambahan defense ya. Jadi pertambahan defense dari atributnya si Titan sebesar 60. Sebelumnya sih 60, terus di nerf ke 50. Sekarang naik lagi 60. Wow, gila kan? Dan counter attack-nya juga nambahin 8%. Jadi kalau misalnya teman-teman gunain hero ini nih, hero badak ini di bagian depan, kalau misalnya musuh nyerang ke hero ini, jadi balik lagi ya damage-nya 8% ke yang nyerang tersebut gitu sih. Jadi counter attack. Lumayan OP sih, udah mah darahnya tebel, DP-nya ditambahin. Gila. Oke, kita langsung masuk aja ke skill pasif berikutnya, ada di tipe Colossus. By the way, ini dari awal rilis sampai sekarang untuk versi yang terbaru itu nggak ada nerf ataupun buff ya. Tetap di 35% untuk penambahan darahnya setelah dia hidup kembali. Jadi by the way, skill ini tuh ada skill immortal. Jadi kalau misalnya dia mati akan hidup lagi. Tapi dia harus nunggu 2 kali rondenya. Jadi 2 kali ronde itu dia tetap mati dan akan hidup lagi di 2 berikutnya guys. Jadi pas mati 2 round baru hidup lagi. Dan by the way nih, bagusnya skill ini, jadi kalau misalnya sebelumnya itu pas dia hidup mananya penuh, terus dia mati, mananya itu nggak hilang ya teman-teman ya. Jadi pas dia hidup lagi mananya tuh udah full gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai pasif ini otomatis bakalan bisa mengguncang arena tersebut deh pokoknya. Kalau apalagi punya 3 Titan, skill pasifnya 2 Colossus, 1 lagi yang defense kayak tadi, defense-nya taruh di tengah-tengah. Wah gila, OP banget sih kalau menurut Dakun ya. Oke, kita bahas apa lagi nih? Kita masuk ke arenanya aja kali ya guys ya. Kita cek di arena, let's go. Alright guys, jadi kita udah masuk ke bagian arenanya. By the way, ini Dakun nggak bisa nyerang, tapi Dakun hanya mau ngasih tips dan triknya biar teman-teman bisa win strike ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian battle-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat powernya. Jadi power musuh itu ada 12.000, 12.000, 12.000 ya semuanya ya, rata-rata 12.000. Nah kalau misalnya teman-teman udah yakin sama powernya bisa teman-teman serang, teman-teman usahain serang yang bagian atas ataupun yang bagian bawah. Karena kenapa? Poin yang akan didapetin teman-teman nanti akan lebih besar dibandingin teman-teman nyerang yang paling tengah. Kayak gitu ya. Jadi kita coba cek ke bagian paling atas. Power itu nggak bisa menentukan 100% kita akan menang ya teman-teman ya. Nah, Dakun udah bilang di sini nggak bisa nyerang karena powernya habis, dan ini ada hero-hero yang ecek-ecek yang nggak mungkin juga kita serang karena powernya sama skillnya juga nggak terlalu begitu bagus. Nah, setelah kita cek ke bagian powernya, nanti teman-teman langsung cek aja di bagian skillnya. Jadi formasi yang bagus buat musuh itu nanti nyerangnya kita pakai kayak gimana gitu. Kita cek dulu. Ini skill mage random, yang ini death blow archer, yang ini blessing of life, yang ini project bagian belakang, yang ini project bagian belakang juga. Nah, diusahain kalau misalnya teman-teman punya musuh yang kayak gini, ini random ya teman-teman, bisa taruh hero kita bagian depannya 3 ataupun 2, itu terserah. Kalau misalnya boleh saran sih pakainya 3 aja. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan random ya, 5 kali damage ke hero kita. Jadi kalau misalnya kita pasang 2 doang, takutnya itu kenanya ke itu aja gitu. Jadi nggak random. Jadi kalau misalnya kena ke itu aja, otomatis bakalan mati karena 5 kali serangan guys. Jadi kalau misalnya kita taruh 3, otomatis nanti dia random gitu, ngacak ke 3 orang ini. Kayak gitu sih. Kecuali di sini si unicornnya itu skillnya skill mage ya, mage yang Cursed itu otomatis kita harus pakai ke bagian depan. Kayak gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau lawan, ini lawan aja, karena kenapa? Ini musuhnya pun sebetulnya nggak terlalu kuat, paling di bagian depannya ini aja yang nanti mengganggu. Jadi defense-nya itu begitu kuat dan dia mananya bisa nambahin nih di timnya. Jadi otomatis musuh akan skill duluan dibandingkan kita. Nah itu sih gamblingnya ya. Jadi
teman-teman kalaupun mau nyerang usahain punya hero yang sama kayak gini, Ancient Wisdom ya. Jadi biar nggak ketinggalan skillnya, dan diusahain pakai tipe Cursed ya untuk skillnya, karena kalau misalnya teman-teman skill duluan itu akan menguntungkan kemenangan teman-teman, karena musuh nggak bisa skill karena mananya habis diserap oleh teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya tipsnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyerang, jangan nyerang asal. Jadi lihat dulu power sama skillnya. Jadi nanti formasinya teman-teman sendiri yang rubah, disesuaikan sama skill yang musuh punya kayak gitu. By the way, ini Drakon masih punya poin kecil ya, cuma 1965, dan ranknya pun masuk ke 700, turun banget karena Drakon itu sebelumnya masuk ke rank reward. Nah ini mana ya battle, iya ini kan harusnya, wah nggak bisa kelihatan ya. Yang sebelumnya itu Drakon masuk ke, nah ini history high rank. Jadi sebelumnya itu Drakon masuk ke rank 200-an, sekarang turun karena mungkin banyak teman-teman di sini yang upgrade line up-nya teman-teman ya. Karena Drakon di sini belum upgrade, hero nya pun semua ada 21. Ini ada telur 3 belum Drakon pecahin. Sengaja nggak Drakon fusion karena masih ngeraba dulu, karena banyak banget perubahan di sini untuk skill-skillnya. Jadi jangan sampai nanti pas metanya udah versinya udah stay lama, kita udah salah dalam fusion skill ya. Jadi kayak gitu aja mungkin ya video dari Drakon, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa masuk ke 1000 besarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini balik lagi ke event airdrop, yang belum masuk silahkan masuk karena nanti gajiannya ada di tanggal 25, sebentar lagi teman-teman dimaksimalin. Karena kalau nanti kita nggak masuk rank 1000 besar, nggak gajian, rugi teman-teman, nunggu battle capek-capek terus nggak gajian. Jangan khawatir, ada cadangan di airdropnya kayak gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman syukur-syukur bisa masuk 1000 besar dan bisa dapetin airdropnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung di airdropnya, ini langsung dari Binemon ya, masuk aja ke deskripsi, udah lengkap banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau main game yang bisa ngasilin kripto, main aja kayak Drakon, main di Top Street, karena Drakon pun udah bener-bener top up, bukan top up ya, withdraw 2 kali dan itu masuk semua ya. Walaupun Drakon bikin akun baru terus top up ke alamat yang sama, itu tetap bisa masuk. Jadi teman-teman di situ bisa nuyul sebanyak-banyaknya akun teman-teman ya buat dapetin cuannya. Nanti bisa withdraw pakai TRX, dan TRX-nya itu bisa kita beliin DRK ya. Jadi DRK-nya itu nanti kita bisa pakai staking ataupun beli-beli hero di Binemonnya kayak gitu. Mau tahu gamenya, langsung masuk aja ke profilnya Drakon. Jadi di situ udah ada juga video tutorialnya dan video waktu Drakon withdraw kayak gitu ya. Langsung aja masuk ke dalam deskripsi sama profilnya. See you next time, bye bye.